Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat, seringkali saat bertemu manusia yang punya jabatan, kita merapikan pakaian, kita memilih baju terbaik. Tetapi ketika berdiri menghadap Allah, pencipta langit dan bumi, justru ada yang sholat dengan pakaian seadanya. Padahal sholat adalah saat yang paling agung, saat seseorang hamba benar-benar menghadap Rabb-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga hari ini Allah lapangkan rezeki kita, Allah ampuni dosa-dosa kita, panjangkan umur kita dalam keberkahan, dan semoga kita semua diwafatkan dalam keadaan beriman. Dan jangan lupa sahabat, tuliskanlah sholawat di kolom komentar. Insya Allah itu akan menjadi tanda cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita semua mendapat syafaat beliau di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, salat merupakan ibadah pokok seorang muslim. Seluruh ulama sepakat, amalan yang pertama kali akan dihisab di akhirat kelak adalah salat. Jika baik salatnya, maka baik pula seluruh amalannya. Namun jika buruk salatnya, maka buruk pula seluruh amalannya. Karena itu kita perlu bersungguh-sungguh total dalam melaksanakan salat, baik salat wajib maupun salat sunnah, agar pahala salat kita menjadi sempurna. Selain khusyuk dan menghayati bacaan, ada satu hal penting yang seringkali dianggap sepele, padahal sangat berpengaruh, yaitu pakaian yang kita gunakan saat sholat. Jangan sampai kita menghadap Allah dengan pakaian yang asal-asalan, padahal kita sedang bermunajat kepada Rabb semesta alam. Dan berikut ini adalah beberapa kesalahan dalam berpakaian saat sholat yang perlu dihindari oleh seorang muslim. Kesalahan yang pertama, memakai pakaian yang penuh dengan gambar. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau pernah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat dengan mengenakan khamisah, yaitu sejenis pakaian berbulu yang memiliki gambar. Setelah selesai sholat, beliau bersabda, bawalah pakaian ini kepada Abu Jam bin Huzafah dan ambilkan untukku anbijaniyah, pakaian yang tebal dan kasar, karena sesungguhnya pakaian yang bergambar itu telah mengganggu konsentrasiku dalam sholat. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab As-Shalah, Muslim dalam kitab Al-Masajid, Abu Dawud, Ibnu Majah, Malik dalam Al-Muwatta,
dan Al-Baihaqi dalam As-Sunan Al-Kubra. Dalam riwayat lain dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, Aisyah memiliki kain tipis bergambar yang dijadikan sebagai tabir di sisi rumahnya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Jauhkanlah tabir itu dariku, karena gambarnya selalu terlintas dalam pikiranku ketika aku sedang salat." Hadis riwayat Al-Bukhari. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah menjelaskan bahwa jika gambar pada pakaian saja bisa mengganggu kekhusyukan, maka gangguan itu akan lebih besar jika gambar tersebut berada di hadapan orang yang sedang salat. Kesalahan yang kedua, melabuhkan pakaian hingga melebihi batas yang ditetapkan syariat atau yang dikenal dengan isbal, baik dilakukan karena sombong maupun tanpa niat sombong. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa ada seorang laki-laki yang salat sementara pakaiannya menjulur hingga melewati mata kaki. Nabi SAW memerintahkannya untuk berwudu ulang. Setelah itu beliau bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak menerima solat dari seorang laki-laki yang melakukan isbal." Hadis riwayat Abu Dawud dalam Kitabul Libas, Imam Ahmad dan An-Nasa'i. Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan bahwa hadis ini menunjukkan pentingnya kehati-hatian dalam batas pakaian saat solat. Kesalahan yang ketiga, solat hanya dengan sepotong pakaian. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 31, "Ya Bani Adam, ghuzu zinatakum inda kulli masjid," yang artinya, "Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah setiap kali memasuki masjid." Yang dimaksud kata masjid dalam ayat ini adalah solat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, seorang laki-laki bertanya kepada Nabi SAW tentang solat dengan hanya mengenakan satu pakaian. Beliau menjawab dengan isyarat agar menutup dengan baik. Ibnu Abdil Bar rahimahullah menjelaskan bahwa para sahabat dahulu meskipun hanya memiliki sedikit pakaian, mereka tetap berhias ketika sholat, memakai pakaian terbaik yang mereka miliki, menggunakan siwak dan menjaga penampilan. Kesalahan yang keempat, memakai kemeja atau baju yang terlalu pendek hingga tersingkap auratnya ketika ruku atau sujud. Saat ruku atau sujud, baju yang pendek bisa terangkat ke atas. Akibatnya punggung atau sebagian aurat terlihat, padahal saat itu ia sedang bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Aurat yang semula tertutup menjadi terbuka ketika sedang salat. Kesalahan yang kelima, menyingsingkan lengan baju dan mengikat atau menjalin rambut saat salat. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku diperintahkan untuk sujud dengan 7 anggota tubuh dan tidak menahan pakaian serta tidak mengikat rambut." Hadis riwayat Imam Muslim, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan Ibnu Huzaimah. Lalu kesalahan yang keenam, kedua bahunya terbuka. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang dari kalian salat dengan satu pakaian yang tidak menutup kedua pundaknya sedikit pun. Hadis ini muttafaq alaih. Kemudian kesalahan yang ketujuh, memakai pakaian atau celana ketat yang menggambarkan lekuk tubuh. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Jabir bin Abdullah salat malam bersama beliau, sementara Jabir hanya menyelimuti dirinya dengan pakaian yang sempit. Rasulullah bersabda, jika pakaian itu sempit, maka ikatkanlah di pinggangmu, dan jika luas, maka selimutkanlah ke seluruh tubuhmu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Para ulama menjelaskan, jika pakaian terlalu tipis hingga tampak kulitnya, maka solatnya tidak syah. Syekh Al-Albani rahimahullah menyebutkan bahwa celana ketat mendatangkan dua musibah. Yang pertama, menyerupai kebiasaan orang-orang kafir. Umat Islam dahulu mengenal celana yang longgar dan celana ketat baru dikenal setelah pengaruh penjajahan bangsa Eropa. Kemudian yang kedua, ketika seseorang sujud dengan celana ketat, bentuk auratnya akan terlihat jelas, bahkan bagian yang seharusnya tertutup menjadi tampak nyata. Komite Tetap untuk Riset Ilmiah dan Fatwa di Kerajaan Saudi Arabia menjelaskan, jika pakaian itu longgar dan tidak transparan sehingga auratnya tidak terlihat, maka boleh digunakan saat sholat. Namun jika pakaian tipis hingga memperlihatkan auratnya, maka sholatnya batal. Dan jika pakaian hanya memperjelas bentuk aurat, maka hukumnya makruh digunakan saat sholat, kecuali jika tidak ada pakaian yang lain. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga penjelasan ini bermanfaat untuk kita semua, menjadikan sholat kita lebih sempurna, lebih beradab, dan lebih bernilai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.